Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya mengeluarkan produk-produk saya, dan ini ada garam karoma. Ini udah diisi dengan spiritual, nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian. Ini manfaat untuk membersihkan aura negatif di tempat usaha kalian ya, di rumah, atau mungkin buat mandi juga bisa, dan juga untuk masak ya bisa. Ini untuk kelancaran rezeki juga, seperti itu. Harganya 60.000 ya. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya 100 ribuan. Ini buat rezeki juga teman-teman. Ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini 30 ml, harganya 85.000. Ini manfaatnya untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Yang penting rajin makainya ya teman-teman, seperti itu. Dan kita nggak bahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan zodiak Aries 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Nah, di sini sepertinya ada dari kalian yang mendapatkan banyak pembelajaran hidup, atau mungkin banyak dari kalian ya yang mendapatkan pembelajaran hidup. Mungkin selama ini ada keserobohan atau hal-hal yang pernah kalian lakukan, dan itu merugikan diri kalian sendiri atau bahkan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi ya, mungkin orang lain juga. Tetapi di sini kan tuh seperti merasa ada rasa kelelahan, ada rasa seperti merasa letih dengan kehidupan, merasa tidak berdaya, kadang-kadang merasa seperti nggak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, seperti itu. Tetapi di saat kalian udah putus asa, hilang harapan, kalian seperti akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa memberikan pencerahan atau arahan-arahan yang baik untuk kehidupanmu, terutama yang berhubungan dengan kehidupan, atas kekecewaan hidupmu atau pengalamanmu, atau mungkin ada beberapa hal kesalahan fatal yang pernah kalian lakukan, dan itu membuahkan banyak penyesalan. Dan ini benar-benar tidak bisa lepas dari pikiran kalian dan mengganggu kesehatan kalian secara mental ataupun secara fisik ya teman-teman. Jadi bagi yang resonate aja seperti itu ya, bagi yang resonate aja, karena mungkin nggak semua untuk seperti itu. Dan di sini kan tuh sepertinya akan mendapatkan kembali semangat hidup, karena kalian bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar bisa masuk ke dalam pikiranmu, bisa memberikan istilah pencerahan-pencerahan yang memang benar-benar bisa diterima oleh akal kalian, pemikiran kalian, sehingga kalian tuh bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, tanpa ada rasa ragu lagi, tanpa ada rasa takut lagi. Mungkin pelan tapi pasti secara mental kan tuh semakin kuat. Dan di sini seperti ada dua pilihan teman-teman, kalian harus maju atau mundur, seperti itu. Kalau mundur kalian kehilangan semuanya, kalau maju kalian harus melakukan hal terbaik atau melakukan apapun ya, berkata jujur, atau mungkin istilah menerima kenyataan apapun yang pernah kalian lakukan. Itu mungkin kesalahan, dan itu mungkin kalian juga harus siap untuk menerima akibatnya yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingmu atau orang-orang yang kalian kasihi yang pernah kalian jolimi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini sepertinya ada karma baik dan karma buruk. Jadi mungkin ada dari kalian yang memang harus menerima apapun yang pernah kalian lakukan. Ini mungkin dengan kelakuan yang kurang baik ya, dengan kesalahan kalian. Tetapi ketika kalian bisa menerima itu, banyak belajar, semua itu akan baik-baik saja seiring waktu. Kalian diterima oleh orang-orang terkasih, seperti itu teman-teman. Tapi untuk kalian yang mendapatkan karma baik, mungkin selama ini banyak menanam kebaikan ya kepada orang-orang di sekelilingmu, keluargamu, atau bukan orang lain,
seperti udah saatnya kalian mendapatkan keberuntungan, karena di sini seperti ada yang menunggu kalian, yaitu keberuntungan. Keberuntungan ini bisa berhubungan dengan rezeki, kesempatan, tapi bisa juga dengan kenaikan jabatan, atau kalian mempunyai kekuasaan tertentu di bidang apapun yang kalian kuasai, dan kalian itu sepertinya akan menghasilkan banyak uang dan juga punya power di situ. Nah, bagi teman-teman yang resonate, silahkan sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian ya, seperti itu. Kita ngebahas keuangan. Kita ngebahas keuangan ya. Ini udah disapal ya teman-teman, jadi ini udah didoakan, udah disapal, jadi nggak dipilih-pilih. Bagi kalian yang mungkin baru ya melihat channel saya, kok udah disapal sih nggak di ini gitu ya gitu. Nah, ini 2. Nah, kita ngebahas keuangan ya. Ini aja 2 bagian juga, ya ampun ya, 2 bagian juga. Jadi bagian pertama, mungkin beberapa kalian ini banyak yang mendapatkan kekecewaan yang berhubungan dengan keuangan, membuat untuk merasa stuck, merasa kurang percaya diri, atau mengalami banyak kerugian atau dirugikan oleh orang lain atau pihak tertentu yang memang selama ini kalian percaya, seperti itu. Dan mungkin ada investasi yang menurut kalian itu bisa menguntungkan, tapi ternyata itu investasi yang sangat bohong dan itu merugikan banyak orang, bukan cuma kalian ya, seperti itu. Ada juga yang terjebak dengan maaf ya, seperti pinjaman, dan ini membuat itu merasa benar-benar tidak berdaya. Tidak berdaya itu secara pikiran juga mungkin stuck, secara tindakan juga nggak tahu harus bagaimana. Dan di sini sepertinya yang kalian butuhkan hanya keseimbangan. Kalian butuh keseimbangan, kebijaksanaan untuk memanage diri kalian, jiwa kalian, dan kalian melakukan apa yang terbaik dengan tulus dan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Jangan lupa tetap berdoa ya kepada Tuhan, minta pertolongannya, karena di sini hanya ketulusan jawaban dari permasalahan ini. Jadi kalau kalian bekerja atau usaha atau hal apapun yang kalian lakukan itu dengan ketulusan. Jangan sampai hanya melihat ini kira-kira menguntungkan enggak sih buat saya. Nah, keuletan, ketulusan, kerja keras, dan kebijaksanaan. Jadi itu yang akan menolong kalian. Secara rezeki mungkin ada, tapi ini sepertinya naik turun dan mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan kalian, walaupun ini enggak sepenuhnya bisa terpenuhi ya, seperti itu. Kita ngebahas yang bagian kedua. Yang bagian kedua ini sepertinya akan ada keseimbangan secara keuangan, tetapi kalian juga harus bijaksana teman-teman, karena di sini sedang ada pemasukan, banyak juga pengeluaran, sehingga butuh kerja keras untuk kalian memanage keuangan dengan sangat baik. Dan mungkin apapun yang kalian upayakan ini membuahkan hasil yang tidak terduga, karena apapun yang kalian kerjakan ini benar-benar totalitas dengan kerja keras, dengan ketulusan kalian ya, seperti dengan kepolosan ya, maksud kepolosan itu dengan ketulusanmu, bukan cuma melihat keuntungannya, tapi dengan ketulusanmu, dengan sungguh-sungguh kalian mengupayakan apapun. Dan ini tanpa kalian duga, sepertinya akan ada rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepadamu, tapi memang butuh keseimbangan. Jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang kurang penting, karena ini benar-benar istilahnya harus di-manage banget, karena kebutuhan kalian juga lagi banyak. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin di sini sepertinya akan ada kabar dari jauh, dan ini cukup membahagiakan, cukup menyenangkan, tapi ini benar-benar butuh kerja keras dan kesabaran, dan juga kualitas kalian juga diasah terus ya, karena itulah modal kalian mendapatkan uang dalam hal pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang memang kalian kuasai teman-teman, seperti itu. Dan di sini mungkin akan ada orang-orang yang minta bantuan kepadamu, tetapi menurut saya dipending dulu, ditahan dulu, karena ini takutnya akan membebani kehidupanmu di masa yang akan datang, karena ketika kalian membutuhkan uang itu, orang itu belum tentu bisa mengembalikannya, seperti itu ya. Jadi harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian mengorbankan kebutuhanmu demi kepentingan orang lain yang belum tentu di saat kalian butuh itu ada, seperti itu ya. Dan ini benar-benar harus di peringatan banget gitu, seperti itu. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Untuk kalian zodiak Aries 1 Oktober sampai 15 Oktober 2023. Dan kita nggak terasa banget ya, udah nggak lama lagi nih. Ini keterangan nggak sih teman-teman lampunya?
Kita nggak bahas yang berpasangan dulu. Ini ada kebahagiaan, ada keberkahan rezeki, ada kedamaian, ada ketenangan, dan mungkin ada keharmonisan dan saling memaafkan. Dan mungkin beberapa kalian juga ada yang akan mendapatkan kejutan baik. Ini bisa berhubungan dengan kehamilan, ya, kelahiran keluarga baru, atau mungkin tentang ada usaha atau pekerjaan kalian yang meningkat pesat secara rezeki atau peningkatan kedudukan, dan itu berpengaruh banget untuk finansial, dan ini sangat berpengaruh untuk keharmonisan juga, ya, seperti itu. Dan mungkin banyak orang juga yang datang kepadamu kelihatannya baik tetapi nggak begitu tulus karena hanya membutuhkan dibantu oleh kalian. Jadi bagi teman-teman yang saat ini lagi beruntung hidupnya, dijaga keuangannya ya untuk kehidupan kalian, dan di apa, kalaupun kalian berbagi dan orang-orang yang memang istilahnya inti aja, ya, seperti orang tua atau orang-orang yang tidak seberuntung, kalian juga harus dipilih yang memang istilah pantas, atau memang itu dia ini butuh ditolong gitu, bukan orang-orang yang memanfaatkanmu seperti itu. Kita ngebahas yang single, ya. Yang single ini banyak sekali cobaan dalam kehidupan kalian, banyak sekali pembelajaran hidup, banyak sekali orang-orang toksik yang datang dan pergi, tetapi justru disinilah kelelahan itu membuat kamu menjadi orang-orang yang semakin bijaksana, semakin tenang, semakin mandiri, semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, semakin bisa memahami ya apa sih yang kamu butuhkan, seperti itu. Dan di sini baik kalian yang memang saat ini lagi punya hubungan, sepertinya udah mulai bisa memikirkan hal-hal yang memang ini orang ini baik gak sih buat saya. Nah seperti itu, kalau memang baik diteruskan, tidak baik pun kalian tuh seperti udah bisa memutuskan ini tidak baik, ya udah lepaskan. Nah seperti itu, jadi orang-orang yang udah bisa memahami dirinya sendiri dan apa yang kalian butuhkan itu udah kalian pahami, jadi nggak gampang lagi, nggak terbawa suasana atau perasaan lagi, seperti itu. Secara cinta pun sepertinya orang-orang yang memang tidak sevibrasi dengan kalian tuh mulai lepas, walaupun mungkin caranya menyakitkan ya teman-teman. Jadi ini ada pengkhianatan atau seperti dan lainnya yang memang menyakitkan, tapi sebenarnya itu seperti obat untuk sehat, seperti itu. Jadi obat untuk kalian lebih sehat secara kehidupan kedepannya. Dan mungkin banyak dari kalian yang akan mendapatkan gebetan baru, tetapi ini memang jodoh kalian. Tapi bagi kalian yang memang belum saatnya ketemu jodoh, ini seperti ada peralihan, istilah peralihan ya, seperti ada perputaran kehidupan ke arah yang lebih positif, lebih baik, dan lebih mandiri lagi. Mungkin secara keuangan juga semakin meningkat, seperti itu ya. Aminkan yang baik-baiknya. Kita nggak bahas yang single parent laki-laki. Ini sepertinya kalian tuh orang-orang yang memang terbelenggu dengan harapan atau keinginan yang selama ini kalian inginkan, entah tentang pekerjaan, usaha, kehidupan, atau mungkin tentang seseorang. Tetapi disinilah Tuhan memberikan istilahnya pencerahan kepada kalian. Orang ini mungkin orang yang kurang baik untukmu, atau mungkin kalau kalian punya masalah ya tentang kehidupanmu, seperti dikasih jalan oleh Tuhan. Ini jalan kalian nih, jalan kamu nih, jalannya ini untuk kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Ini harus berjuang dulu, tapi nah seperti itu. Jadi ada jalannya. Tapi kalau misalnya kalian ini lagi berhubungan dengan seseorang, kalau memang orang ini toksik, kurang baik, sepertinya dilepaskan. Tetapi kalian juga seperti udah bisa menarik diri dari hal-hal yang kurang baik yang selama ini menjadi membuat tentu ketergantungan, entah tentang pergaulan atau mungkin lingkungan atau mungkin ruang lingkup pekerjaan yang kurang sehat, seperti itu. Hal-hal yang memang tidak membuat kalian itu berkembang. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita bahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya akan ada semangat yang luar biasa untuk kalian dapatkan yang kalian harapkan. Nah kalian itu orang-orang yang memang semakin tangguh, semakin punya semangat tinggi untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan kerja keras dan kualitasmu. Dan mungkin beberapa kalian juga seperti ada yang akan pergi ke tempat yang jauh ya, tempat yang mungkin membawa keberuntungan untuk kehidupanmu, terutama untuk keuangan. Tapi ada juga yang memang akan pergi ke tempat yang memang agak jauh dari tempat kalian, dan ini berhubungan dengan seseorang atau cinta, seperti itu. Dan mungkin di sini sepertinya akan ada yang menikah, akan ada yang bertunangan, tapi ada juga yang akan pindah ke tempat baru, dan ini berhubungan dengan orang yang kalian kasihi ya, seperti itu.
Tetapi bisa juga ini kalian ini ada yang pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, terutama dalam pekerjaan ataupun usaha, tapi ini berhubungan dengan finansial. Nah seperti itu teman-teman. Jadi beberapa kalian ini seperti orang-orang yang memang pejuang banget ya, seorang pemimpin banget, jiwa pemimpinnya tuh kuat banget dan mau istilah bertahan dalam kondisi apapun seperti itu dan mampu. Itu aja teman-teman, sukses terus ya, bahagia selalu dan tetap menjadi orang-orang yang bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.